Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar proposal penelitian. Apa sih proposal penelitian itu? Mari kita lihat ya. Di sini saya mengambil dua sumber untuk pengertian proposal. Yang pertama, pengertian proposal menurut Sugiono. Menurut Sugiono, proposal penelitian adalah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah sistematis yang akan diikuti oleh seseorang peneliti atau seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Sementara, menurut Triweko, proposal penelitian itu adalah suatu bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian. Berdasarkan kedua pengertian ini, bisa diketahui bahwa proposal penelitian atau bisa disimpulkan bahwa proposal penelitian itu adalah rencana kerja yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan sebuah penelitian. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jenis penelitian. Jenis penelitian itu ada banyak, bergantung pada bidangnya, tujuannya, metodenya, tingkat eksplanasinya, atau berdasarkan waktu. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan mengerucutkan hanya pada jenis penelitian berdasarkan metodenya, ya. Jenis penelitian berdasarkan metodenya itu berpengaruh pada jenis proposal penelitian. Jadi ada 4 ya, ada 4 jenis proposal penelitian yang saya sampaikan di sini. Yaitu yang pertama adalah jenis proposal penelitian pengembangan. Apa sih proposal pengembangan itu? Proposal pengembangan itu adalah proposal yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk, ya. Jadi proposal ini adalah rancangan penelitian yang nanti hasil akhirnya adalah sebuah produk. Kemudian jenis yang kedua itu adalah jenis proposal penelitian kajian pustaka. Apa sih proposal penelitian kajian pustaka itu? Proposal penelitian kajian pustaka itu adalah proposal yang menekankan pada data atau informasi dari berbagai sumber pustaka sebagai sumber ide atau dasar untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Jadi berbeda ya. Kalau pengembangan itu turun langsung ke lapangan ya, dengan tujuan nantinya menghasilkan sebuah produk, tapi kalau kajian pustaka itu sumber utamanya adalah sumber-sumber pustaka, bisa buku, bisa jurnal ataupun artikel. Jelas sampai di sini? Baik, kalau sudah jelas, kita lanjut ke jenis proposal penelitian yang ketiga, yaitu proposal penelitian kualitatif. Proposal ini adalah jenis proposal atau rancangan untuk melakukan penelitian ilmiah yang bertujuan memahami masalah sosial dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Ya, ini untuk kualitatif. Jadi untuk penelitian kualitatif nanti hasil akhirnya itu adalah suatu teori atau pengembangan teori. Nah, kemudian jenis yang keempat itu adalah proposal penelitian kuantitatif.
Berbeda dengan kualitatif ya, yang menekankan pada deskriptif pada penyajiannya. Kalau kuantitatif, penyajian hasil itu disajikan melalui angka. Datanya itu bentuknya angka. Itu untuk kuantitatif. Jelas ya? Jadi, ada 4 jenis proposal penelitian di sini. Yang pertama pengembangan, yang kedua proposal penelitian kajian pustaka, yang ketiga kualitatif, dan yang keempat adalah kuantitatif. Kemudian, bagaimana caranya agar kalian bisa menyusun proposal penelitian dengan baik? Caranya adalah kalian harus mengetahui terlebih dahulu struktur proposal penelitian, ya. Namun, sebelum mempelajari struktur proposal penelitian, kalian juga harus mengetahui tujuan proposal penelitian itu apa sih? Nah, tujuan dibuatnya proposal penelitian itu adalah untuk menyampaikan kepada pihak penerima proposal bahwa si penulis atau si peneliti proposal, si penulis proposal atau si peneliti ini berkehendak untuk melakukan sebuah penelitian atau research ya. Nah, ini adalah struktur proposal penelitian. Pada struktur proposal penelitian saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, atau di sini saya sebut prawacana, kemudian bagian inti, dan bagian akhir. Mari kita lihat bagian awal itu apa saja. Pada struktur bagian awal itu ada cover atau halaman judul, ya. Ada lembar pengesahan, ada pernyataan keaslian, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ya, ini contoh halaman judul. Ya, silahkan bisa dicermati. Untuk judul, ya, itu ditulis dengan huruf kapital. Tapi sebelum mencantumkan judul, itu harus dicantumkan dulu logo lembaga yang menaungi ya. Logonya apa? Logo lembaganya. Setelah itu judul ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan. Ukurannya adalah 14. Ya. Kemudian selanjutnya ini jenis tulisannya apa? Ditulis di sini. Kalau jenisnya adalah proposal, maka tuliskan di sini proposal. Proposal apa? Skripsi kah, tesis kah, proposal karya ilmiah yang lain kah? Nah, dituliskan di sini, ya. Masih sama, ya, menggunakan huruf kapital yang ditebalkan, namun ukurannya adalah 12. Kalau tadi judul 14, kalau proposal, tulisan proposal di sini, judulnya tulisan proposal di sini ukurannya adalah 12. Setelah ini kemudian tujuan dibuatnya proposal ini untuk apa? Nah, tuliskan di sini tidak menggunakan kapital. Ya, ingat-ingat tidak menggunakan kapital. Setelah itu kemudian nama penulis. Setelah nama penulis, lembaga juga ditulis dengan huruf kapital yang ditebalkan sama dengan judul. Ya. Ini contohnya seperti ini ya. Itu untuk halaman judul. Kemudian pernyataan keaslian. Lembar persetujuan dulu ya. Lembar persetujuan ini dituliskan di sini. Ada nama, kemudian NISN atau name, ada program studi itu untuk yang sudah kuliah ya. Kemudian dituliskan juga pembimbingnya. Selanjutnya ada pernyataan keaslian. Ini juga penting dicantumkan untuk betul-betul menyatakan bahwa
penelitian yang akan dilakukan atau penelitian yang sedang dilakukan itu adalah betul-betul ide dari kalian dan bukan hasil plagiat. Ya. Nah, ini lembar daftar isi. Ya. Untuk bagian awal seperti persetujuan pembimbing, pengesahan itu menggunakan Romawi untuk menandai halamannya, ya. Baru ketika sudah masuk bab atau sudah masuk inti, halaman ditulis dengan angka. Kemudian daftar tabel. Ini berisi tabel-tabel yang digunakan dalam menyajikan data atau tabel-tabel yang ada dalam proposal yang dibuat, ya. Kemudian ada daftar gambar, daftar lampiran, ya. Nah, itu adalah bagian awal dari struktur proposal penelitian. Kemudian bagian intinya apa saja? Mari kita lihat, ya. Bagian inti sebuah proposal itu ada 3, ya, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Kenapa hanya sampai bab 3 untuk proposal? Karena ketika kalian menyusun proposal penelitian, itu artinya kalian belum terjun untuk mengambil data. Sehingga hanya ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Berbeda ketika tidak menyusun proposal tetapi sudah satu kesatuan bentuk karya ilmiah, itu sampai bab 5 karena kalian sudah mengambil dan mengolah data. Tapi karena proposal ini baru rencana, maka hanya sampai metodologi penelitian, yaitu bab 3. Mari kita lihat bab 1 isinya apa saja, ya. Bab 1 ini isinya adalah pendahuluan, bab 2 itu adalah landasan teoretis dan tinjauan pustaka. Ini saya kurang menuliskan tinjauan pustaka, ya. Untuk bab 2 itu landasan teoretis dan tinjauan pustaka. Kemudian bab 3 itu adalah metodologi penelitian, ya. Mari kita kupas satu persatu. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan, itu terdiri atas latar belakang masalah. Apa itu latar belakang masalah? Latar belakang masalah itu isinya adalah paparan tentang konteks penelitian yang dilakukan. Penulis harus dapat mengemukakan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam sebuah penelitian secara menarik agar si penerima proposal ini tertarik, ya, kemudian menyetujui proposal yang dibuat, begitu ya. Jadi intinya latar belakang masalah itu isinya adalah permasalahan-permasalahan yang mendorong kearjenan atau mendorong kesegeraan dilaksanakannya penelitian itu. Apa saja sih, alasan-alasan apa saja sih yang mendorong penelitian itu harus dilakukan? Nah, itu dituliskan dalam latar belakang masalah, ya. Kemudian yang kedua itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berisi tentang masalah-masalah yang harus atau yang akan dijawab pada saat penelitian, ya, yang ingin dijawab melalui sebuah penelitian. Rumusan masalah ini bentuknya adalah kalimat tanya, ya. Contoh, bagaimanakah keefektifan pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran keterampilan berbicara? Nah, ini contoh dari rumusan masalah. Diingat ya, rumusan masalah bentuknya adalah kalimat tanya. Karena hakikat rumusan masalah itu adalah persoalan yang harus dijawab melalui sebuah penelitian. Kemudian selanjutnya,
dalam bab 1 pendahuluan itu juga berisi tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu berisi ungkapan tentang hal yang hendak dicapai dalam penelitian. Perlu diingat dan digarisbawahi ya, bahwa rumusan masalah itu selalu sinkron dan terkait erat dengan tujuan penelitian. Jadi, kalau rumusan masalahnya 1, maka tujuannya juga 1. Kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuan penelitiannya juga 2. Diingat-ingat ya, rumusan masalah harus sinkron dengan tujuan penelitian. Sampai di sini jelas? Baik, kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Yang terakhir pada bab pendahuluan adalah manfaat penelitian. Nah, ini contoh tujuan penelitian ya. Kalau tadi rumusan masalahnya adalah bagaimanakah keefektifan pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran keterampilan berbicara, maka tujuannya sinkron, yaitu membuktikan keefektifan pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Ya. Baik, lanjut ya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 2. Ya. Yang pertama adalah manfaat teoretis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Apa sih manfaat teoretis itu? Manfaat teoretis itu adalah manfaat yang bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait. Ya. Contoh manfaat teoretis ya terkait rumusan masalah dan tujuan. Manfaatnya itu adalah untuk membantu pembaca, khususnya peneliti di bidang pembelajaran bahasa, kemudian memahami keefektifan pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Itu contoh manfaat teoretis, yaitu manfaat yang bisa digunakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait. Karena tadi yang dibahas adalah pengetahuan bahasa, maka manfaat teoretisnya itu adalah untuk pengembangan ilmu kebahasaan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya manfaat praktis. Apa sih manfaat praktis itu? Manfaat praktis itu adalah manfaat penelitian bagi kepentingan praktis atau terkait dengan praktik. Ya. Contoh, guru bahasa dapat menggunakan pendekatan kolaboratif untuk mengajarkan keterampilan berbicara secara efektif. Nah, dilihat contohnya. Pada contoh manfaat praktis ini jelas bahwa ini manfaat untuk praktik di lapangan. Jadi gampangannya seperti ini. Untuk manfaat teoretis itu adalah manfaat bagi ilmu pengetahuan terkait. Kalau manfaat praktis itu manfaat yang bisa diterapkan di lapangan. Begitu ya? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ke landasan teoretis dan tinjauan pustaka atau bab 2. Bab 2 ini berisi landasan teoretis dan tinjauan pustaka. Apa sih landasan teoretis itu? Ya. Landasan teoretis itu adalah atau berisikan teori-teori yang digunakan peneliti sebagai landasan penelitiannya. Ya. Jadi dalam subbab ini, subbab landasan teoretis ini, isinya adalah teori-teori yang kalian gunakan sebagai rujukan. Jelas ya? Oke. Lanjut.
Berbeda dengan landasan teoretis. Ini beda ya, antara landasan teoretis dan tinjauan pustaka itu berbeda. Kebanyakan landasan teoretis dan tinjauan pustaka dianggap sama. Padahal sebetulnya itu berbeda. Kalau landasan teoretis itu teori-teori rujukan yang digunakan. Kalau tinjauan pustaka itu hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu yang penelitiannya relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ya. Jadi hasil karya orang lain yang penelitiannya hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi pada subbab ini isinya adalah tentang kelebihan, kekurangan, persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jelas ya? Kemudian tinjauan pustaka bisa diambil dari mana? Bisa diambil dari jurnal atau skripsi atau karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Sampai di sini jelas? Kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi. Bab 3. Pada bab 3 itu ada metodologi penelitian. Apa sih metodologi penelitian itu? Ya. Metodologi penelitian itu adalah suatu sistem. Ya. Sistem yang terdiri atas sejumlah metode dan teknik yang akan digunakan oleh peneliti. Ya, untuk membuat sebuah desain penelitian, untuk menentukan jenis dan jumlah sampel, menarik data, mengolah data, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh metodologi penelitian atau bab 3 metode penelitian ya. Subbabnya ada banyak sekali ini. Ada subbab desain penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian ya, data dan sumber data. Banyak ya. Jadi, dalam metodologi penelitian itu, desain penelitian yang akan kalian gunakan dijelaskan sedetail-detailnya, termasuk data dan sumber data kalian dapat dari mana, instrumen yang akan digunakan apa, itu dimasukkan ke dalam metodologi penelitian. Jelas sampai di sini? Baik, kalau sudah jelas, lanjut ke bagian akhir struktur proposal penelitian. Bagian akhir itu ada daftar pustaka dan lampiran. Ini contoh daftar pustaka ya. Lebih lengkapnya ada di video selanjutnya nanti ya untuk daftar pustaka. Ini Ibu sampaikan contohnya terlebih dahulu. Jadi dalam penyusunan daftar pustaka diurutkan dari abjad paling awal. Ini A, kemudian B, C, begitu ya, harus runtut. Kemudian yang kedua ada lampiran. Lampiran itu apa sih? Lampiran itu lembar lain yang disertakan sebagai pendukung dokumen utama. Contoh, nah biografi, subjek yang diteliti, ini bisa dilampirkan di sini ya. Bisa menjadi sebuah lampiran. Begitu ya. Ibu rasa cukup. Kalau ada yang belum jelas, bisa dituliskan di kolom komentar pertanyaannya, nanti akan Ibu buatkan video lanjutannya. Begitu, cukup sekian. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat ya, tetap sehat dan tetap bahagia. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.